Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarul Hadi, kelas A32, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mengidentifikasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Ndelopo guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Kamalul Iman Billah SAG MA MAK. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu kunci penting dalam menunjang efektivitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian materi secara digital, tetapi juga mencakup pengelolaan administrasi sekolah, komunikasi antar warga sekolah, serta pengembangan kompetensi digital siswa dan guru. Oleh karena itu, lembaga pendidikan termasuk madrasah perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ini agar supaya tidak tertinggal. MTS Al-Islah Ndelopo merupakan salah satu madrasah swasta yang berkomitmen untuk terus berkembang dalam berbagai aspek, termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Dari sisi guru misalnya, sebagian besar masih dalam proses adaptasi terhadap penggunaan teknologi. Beberapa guru masih mengandalkan metode pembelajaran konvensional dan belum sepenuhnya mengintegrasikan media digital atau platform pembelajaran daring dalam proses mengajar. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pelatihan, kurangnya fasilitas, atau minimnya pendampingan dalam penggunaan teknologi. Dalam video ini, kami akan menjabarkan bagaimana pentingnya teknologi informasi dan komunikasi, serta strategi yang dapat diterapkan agar teknologi informasi dan komunikasi bisa benar-benar memberikan dampak positif di MTS Al-Islah Ndelopo. Yang pertama, pentingnya teknologi informasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia. Dalam konteks pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mempercepat proses penyampaian informasi, membuat pembelajaran jadi lebih interaktif, dan membuka akses pengetahuan yang lebih luas bagi siswa. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak hanya saat di kelas. Teknologi informasi dan komunikasi juga membantu guru
dalam menyiapkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, dalam bidang administrasi, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu menyimpan data siswa, presensi, nilai, dan arsip penting lainnya secara rapi dan efisien. Kedua, kondisi guru di MTS Al-Islah Delopo. Guru-guru di MTS Al-Islah Delopo punya semangat yang besar untuk mengajar. Namun, belum semua terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Masih banyak guru yang mengandalkan metode ceramah dan menulis di papan tulis. Sebagian beberapa guru muda sudah mulai menggunakan PowerPoint, Canva, bahkan Google Form. Namun penggunaannya belum menyeluruh dan belum terintegrasi ke sistem sekolah. Kendala yang dihadapi guru antara lain adalah kurangnya pelatihan, minimnya fasilitas seperti proyektor atau komputer. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dan pelatihan berkelanjutan agar guru bisa melek tentang teknologi. 3. Kondisi siswa di MTS Al-Islah Delopo. Sebagian besar siswa MTS Al-Islah Delopo sudah familiar dengan teknologi, terutama handphone dan internet. Sayangnya, penggunaan teknologi oleh siswa lebih banyak untuk hiburan seperti bermain dan game atau menonton video yang kurang bermanfaat. MTS Al-Islah atau siswa MTS Al-Islah Delopo, Bapak Ibu yang saya banggakan, selanjutnya terkait manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi informasi dan komunikasi bisa memberikan banyak manfaat dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru bisa membuat materi pembelajaran yang menarik dengan menggunakan PowerPoint, Canva, atau video animasi. Kedua, siswa bisa lebih aktif dalam proses belajar melalui kuis online, diskusi daring, atau membuat konten-konten edukatif. Ketiga, pembelajaran jadi lebih fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Keempat, siswa dapat dilatih untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan mampu mencari informasi sendiri dari internet. Kelima, guru bisa menggunakan platform seperti Google Classroom atau WhatsApp untuk memberikan tugas dan feedback. Selanjutnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi sekolah. Selain itu, dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dan komunikasi juga penting dalam administrasi sekolah. Di MTS Al-Islah Delopo, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi masih terbatas. Buku induk siswa, nilai, dan kehadiran masih banyak yang ditulis secara manual. Padahal, dengan sistem digital, semua data bisa diarsipkan secara rapi dan bisa diakses dengan mudah, misalnya dengan menggunakan aplikasi e-raport.
Guru bisa memasukkan nilai secara online dan wali murid bisa melihat hasil belajar anaknya secara real time. Data presensi juga bisa dicatat lewat aplikasi dan komunikasi antar guru atau dengan kepala sekolah. Bisa dilakukan melalui email atau grup WA madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya permasalahan krusial pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan alternatif solusi penyelesaian di MTS Al-Islah Ndelopo. Menurut pengamatan saya selama ini, permasalahan paling krusial dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Ndelopo adalah keterbatasan sarana dan kompetensi SDM guru. Meskipun secara bertahap sekolah sudah memiliki lab komputer dan perlengkapan CBT sendiri, namun jumlah perangkat yang ada belum bisa mengimbangi jumlah siswa. Hal ini berdampak pada efektivitas proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, yang terpaksa harus berbagi waktu atau dibagi menjadi beberapa sesi. Menurut saya, solusi dari permasalahan ini harus bertahap dan terstruktur. Pertama, penambahan perangkat komputer secara berkala perlu terus diusahakan, baik melalui dana madrasah, bantuan pemerintah, maupun mitra CSR. Kedua, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan praktis, bukan sekadar teori. Pelatihan ini bisa dilakukan secara internal atau bekerja sama dengan lembaga yang fokus pada pengembangan digital education. Ketiga, perlu dibangun budaya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan. Tidak hanya saat ujian atau saat darurat, tapi memang benar-benar menjadi bagian dari proses belajar mengajar. Dengan cara ini, saya yakin pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di madrasah kami bisa lebih optimal dan mampu mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, terkait peran dan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Ndelopo. Menurut saya, peran saya dalam pemanfaatan tantangan yang dihadapi di MTS Al-Islah Ndelopo dalam upaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Ndelopo, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diatasi agar teknologi informasi dan komunikasi bisa benar-benar dimanfaatkan secara menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar ruang kelas di MTS Al-Islah Ndelopo masih belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti proyektor, komputer, atau jaringan internet yang stabil. Hal ini tentu
menjadi hambatan utama karena akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat tergantung pada ketersediaan perangkat dan koneksi internet. Kedua, keterbatasan ekonomi siswa. Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi tidak semua siswa memiliki HP pribadi, laptop, atau kuota internet yang memadai. Hal ini membuat sebagian siswa tertinggal dalam proses pembelajaran yang berbasis digital, terutama jika pembelajaran dilakukan secara daring atau menggunakan aplikasi tertentu. Ketiga, belum ada kebijakan digitalisasi yang tegas. Nah, sampai saat ini belum ada kebijakan resmi dari pihak madrasah yang secara khusus mengatur dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis. Akibatnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih bersifat individu dan belum menjadi budaya madrasah. Padahal dengan adanya kebijakan akan ada arah dan standar yang jelas dalam implementasinya. Selanjutnya, kurangnya pendampingan dan monitoring. Selain belum ada kebijakan, pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di madrasah juga belum disertai dengan sistem pendampingan yang kuat. Guru atau siswa yang ingin mengembangkan teknologi terkadang merasa bingung harus bertanya ke siapa, sehingga inisiatif yang baik bisa berhenti di tengah jalan. Untuk itu, tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat agar MTS Al-Islah Dlopo bisa lebih siap menghadapi era digital dengan semangat kebersamaan dan gotong royong antar warga madrasah. Bapak Ibu yang saya banggakan, selanjutnya terkait strategi pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di madrasah. Agar teknologi informasi dan komunikasi benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal, di sini kami ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh MTS Al-Islah Dlopo, antara lain: pertama, mengadakan pelatihan teknologi informasi komunikasi untuk guru secara berkala. Kedua, membentuk tim IT sekolah yang terdiri dari guru dan siswa yang punya kemampuan digital. Selanjutnya, mencari bantuan atau kerjasama dengan pihak luar untuk penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, proyektor, atau jaringan WiFi. Selanjutnya, mendorong pembuatan media pembelajaran digital oleh guru dan siswa. Menyusun kebijakan madrasah berbasis digital seperti absensi online, penyimpanan arsip digital, dan pembelajaran hybrid. Selanjutnya, terkait peran dan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Dlopo. Menurut saya, peran saya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di MTS Al-Islah Dlopo cukup sentral, terutama karena saya dipercaya sebagai sekretaris lembaga yang juga aktif dalam pengajuan proposal, perencanaan pengadaan sarana, serta koordinasi dengan yayasan dan pihak luar. Saat dulu sekolah masih menumpang ujian di lembaga lain, saya ikut terlibat dalam upaya mencari solusi agar madrasah bisa mandiri, mulai dari mengusulkan ruang untuk diubah jadi lab, mencarikan perangkat rakitan secara angsuran, sampai menyusun dan mengurus proposal bantuan ke pemerintah dan dewan. Agar peran saya lebih bermanfaat ke depannya, saya merasa perlu terus mengembangkan wawasan dan kemampuan di bidang teknologi pendidikan. Saya juga
ingin belajar lebih jauh lagi tentang sistem manajemen sekolah berbasis digital dan aplikasi-aplikasi pendidikan yang bisa mempermudah guru dan siswa. Selain itu, saya juga ingin mendorong agar guru-guru lain bisa ikut berkembang bersama. Misalnya dengan membuat pelatihan kecil-kecilan atau pendampingan bagi yang belum terbiasa memakai teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Harapannya, saya tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tapi juga sebagai penggerak perubahan di bidang teknologi pendidikan. Dengan begitu, keberadaan saya bisa memberikan nilai tambah bagi lembaga maupun bagi seluruh stakeholder, termasuk guru, siswa, yayasan, dan wali murid. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kesimpulannya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu keharusan di zaman sekarang. MTS Al-Islah Dlopo memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi madrasah digital dan modern. Namun perlu kerjasama semua pihak, mulai dari guru, siswa, kepala madrasah, bahkan wali murid. Dengan semangat belajar dan keterbukaan terhadap perubahan, kita bisa membawa MTS Al-Islah Dlopo menuju arah yang lebih baik, relevan dengan zaman, tanpa meninggalkan jati diri sebagai lembaga pendidikan Islam. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Komol Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.